Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Anbastika Hansa dari KKN UNED kelompok 8. Nah, di sini saya akan memperkenalkan strategi pemasaran dengan pemanfaatan digital marketing di masa pandemi COVID-19. Oke. Selanjutnya, apa sih digital marketing itu? Digital marketing yaitu aktivitas mempromosikan atau mencari pasar melalui media digital secara online dengan menggunakan berbagai sarana seperti jejaring sosial. Contohnya bisa Instagram, Facebook, TikTok, kemudian bisa menggunakan YouTube. Banyak banget media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk digital marketing, Pak. Terus ini ada beberapa kelebihan digital marketing. Salah satunya yaitu bisa menghubungkan produsen dengan konsumen lebih luas dengan menggunakan internet. Jadi kita nggak terbatas cakupannya hanya di suatu wilayah, tapi lebih besar lagi di seluruh Indonesia gitu. Kalau kita menggunakan digital marketing menggunakan internet. Kemudian kecepatan penyebaran produk. Nah, kecepatan penyebaran produk ini sangat cepat banget karena kalau di internet kan tidak ada batasan gitu, Pak. Kalau kita ingin melihat promosinya itu tidak ada batasan, buat siapapun bisa melihat. Okay. Kalau misal kita promosi menggunakan brosur, berarti batasannya adalah per wilayah atau per wilayah itu saja gitu kan. Terus kemudian mendapatkan penghasilan penjualan lebih tinggi. Nah, untuk mendapatkan penghasilan penjualan lebih tinggi, kita harus mengimplementasikan digital marketing dengan baik dan benar gitu. Nggak semua digital marketing dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi, tergantung kitanya mengimplementasikannya dengan baik atau benar apa enggak. Terus kemudian bisa juga kalau kita tidak mengimplementasikan dengan baik, kita bakalan tidak jalan gitu, Pak, tidak laku. Jadi untuk digital marketing itu memang harus telaten dan harus mempunyai ilmu yang lebih gitu, Pak, untuk digital marketing. Sebenarnya digital marketing itu sangat mudah diterapkan jika kita memang telaten, Pak. Terus kemudian nomor 4 yaitu biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat gitu. Karena kenapa? Kita hanya membutuhkan internet, tidak membutuhkan seperti misalnya kalau kita ke toko, kita harus punya sewanya toko dulu. Kemudian kita sewanya toko. Kalau di internet kan hanya menggunakan internet dan HP dan media sosial itu. Terus kemudian digital marketing ini membuat penjual dapat memberikan pelayanan real time. Maksudnya pelayanan real time itu kita dapat membuat penjual itu melayani penjual itu secara tepat waktu. Misal penjualnya ngechat di media sosial Instagram, kita dengan cepat membalasnya gitu, Pak. Maksudnya real time itu. Terus kemudian menghubungkan penjual dengan pelanggan melalui media mobile di mana saja serta kapan saja. Jadi kalau kita menggunakan perangkat media mobile itu kita dimanapun dan kapanpun bisa melayani penjual gitu. Terus kemudian mampu untuk memberikan kestabilan bagi brand di mata konsumen dari brand yang lain, yakni sebagai pesaing. Selanjutnya apa itu sosial media marketing? Sosial media marketing adalah sebuah strategi marketing dengan menggunakan media sosial sebagai platform dalam melakukan promosi. Nah, di sini kan ada contoh nih media sosial yang terbaik untuk bisnis, yaitu Instagram, Facebook seperti marketplace, kemudian TikTok untuk sarana promosi, dan YouTube untuk sarana promosi juga. Nah, ini ada beberapa, saya di sini mengambil dua, yaitu Instagram dan Facebook. Nah, strategi akun Instagram ini yang pertama harus menggunakan akun Instagram bisnis. Jadi di Instagram itu ada pengaturannya, untuk pribadi ada bisnis, Pak. Terus kemudian yang kedua, menggunakan foto profil dengan logo brand. Jadi dengan mudah dilihat oleh pelanggan. Terus juga menggunakan nama yang familiar, contohnya keripik apa gitu. Untuk pencarian kan lebih mudah kalau kita menggunakan nama brand, misal Diana gitu kan orang kurang paham. Kita mencari keripik singkong, mesti orang pencariannya itu lebih cepat gitu. Oh, keripik singkong ini gitu. Kemudian penulisan biodata yang menarik dan informatif. Jadi penulisan biodata ini dicantumkan di atas itu
di bawahnya nama, di bawahnya nama itu ada biodatanya, tempat di mana penjualan produksinya dan lain-lain. Terus kemudian pembuatan feed Instagram dan dengan produk. Maksudnya pembuatan feed Instagram itu di bentar Pak. Maksudnya penjualan feed Instagram itu seperti ini. Saya punya contoh untuk tampilan feed Instagram. Contohnya gini Pak, di sini kan ada ini judul misal keripik pisang gitu nggih. Terus kemudian ini tampilan feed Instagram. Jadi di sini ada promosi sama testimoni. Jadi orang kalau pengen tahu testimoni, oh dia akan mencet ini. Dia tampilan, oh ini testimoni dari pengunjung ini gitu, dengan menggunakan tab. Nah ini. Jadi orang bisa tahu, oh ini sudah laku, banyak peminatnya, banyak pembelinya gitu. Terus di sini juga ada promosi, sarana promosi. Misal ini promosi sate pisang. Terus juga ini pisang geprek gitu. Juga di sini kita bisa menambahkan kayak kata-kata promosi, misal beli 2 diskon 1000, beli 2 diskon 500, atau beli 3 gitu. Guna untuk menarik minatnya si pembeli gitu. Terus kemudian membuat keterangan produk yang menarik. Contohnya keterangan produk yang menarik itu seperti ini Pak. Kita udah jelas gitu kan, memberikan tulisan yang jelas buat pelanggan guna untuk menarik menarik minat pelanggan. Contohnya kita beli 5.000 satu porsi. Nah jika kita ingin tambah topping, kita tambah 1.000 buat keju, buat apa kayak gitu. Terus juga per porsi itu udah ada tulisannya gitu, untuk memudahkan pelanggan mengetahui harga gitu. Terus juga kita memberikan kata-kata yang membuat pelanggan itu merasa tertarik gitu, seperti keripik pisang ini memiliki rasa yang sangat manis, teksturnya lembut, kemudian kriuk-kriuk di luar gitu. Terus menggunakan Instagram Story atau Live gitu. Instagram Story itu sama kayak feed ini ya, atau live itu kita live secara langsung mempromosikan gitu Pak. Terus untuk video behind design itu merupakan seperti contoh video pembuatan keripik pisangnya, guna meyakinkan konsumen, oh kalau keripik pisang ini bersih gitu, kalau keripik pisang ini pembuatannya sangat higienis, kemudian sangat bersih, dan orang akan minat gitu. Kalau kita memberikan informasi yang lebih gitu, biasanya pelanggan akan lebih suka gitu Pak. Terus juga membuat postingan ulang foto atau story dari follower. Maksudnya kayak ini tadi, testimoni. Kita kan ini storynya dari orang room ini. Nah kita post lagi guna untuk memberitahu pengguna Instagram lainnya bahwa oh si orang ini, salsa ini membeli pisang ini, dan dia memberikan komen yang baik gitu Pak, buat menarik minatnya si pelanggan lain tuh. Itu kalau strategi akun di Instagram. Kemudian strategi akun di Facebook sama halnya Pak. Kalau di Facebook sama, menggunakan akun Facebook dengan nama produk, terus menggunakan profil brand yang ada. Yang ketiga, tulisan bio yang menarik dan informatif, sama seperti yang di Instagram. Terus yang keempat juga membuat postingan produk. Postingan produknya juga harus menarik dan juga memberikan keterangan produk yang menarik. Contohnya seperti yang tadi. Terus kemudian membuat video behind the scene. Yang ke-8 adalah aktif berkomunikasi dengan audiens. Nah, strategi untuk menjalankan bisnis marketing yaitu yang pertama menentukan tujuannya kita itu untuk apa gitu. Terus kemudian menentukan target pasar. Nah target pasar itu maksudnya kita harus menentukan target pasarnya itu seperti berapa gitu. Kalau kita punya target segitu, kita harus mencapai target tersebut. Terus menciptakan konten yang menarik. Konten menarik itu sama tadi seperti story, feed IG. Kita harus menarik perhatian mereka dengan kata-kata atau dengan tampilan gitu. Terus juga mengatur jadwal posting. Jadi
audien itu akan terus menerus melihat postingan kita sampai dia itu kayak tertarik untuk membeli gitu Pak. Jadi ada jadwalnya, misal 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Jadi tidak mestinya 1 minggu sekali gitu. Kalau 1 minggu sekali takutnya orang bakalan ketimbun gitu storynya, dia mereka nggak tahu kalau kita setiap hari memberikan informasi, oh kayaknya ini loh setiap hari diposting, oh kayaknya enak gitu, menarik, pengen nyoba lah gitu. Terus juga berkomunikasi dengan audien. Contohnya berkomunikasi dengan audien itu kita seperti kayak misal ada audien atau pengguna Facebook atau Instagram yang komen, kita secara cepat gitu Pak untuk membalas komentarnya tersebut, guna untuk melayani pelanggan gitu, menjamu gitu. Terus kemudian menentukan budget. Terus yang selanjutnya adalah melakukan monitoring atau analisa. Oke. Terus juga ya, untuk melakukan digital marketing ini juga ada beberapa hal yang penting Pak untuk dijalankan. Kita untuk melakukan digital marketing ini membutuhkan orang yang benar-benar tekun dalam bidang ini gitu. Dia harus mempunyai, misal dia harus ada tanggung jawab untuk 1 orang gitu. Misal itu masih UMKM yang kecil gitu, harus punya 1 orang yang bertanggung jawab untuk bagian upload, kemudian untuk bagian history, untuk bagian dokumentasi, terus untuk melayani, kemudian untuk mengatur keuangan di bagian digital marketing. Dan itu benar-benar harus telaten. Jadi kalau misalnya kita ingin mulai bisnis marketing itu benar-benar harus punya tim lah Pak, antara 2 orang atau 1 orang gitu. Karena kalau kita tidak punya tim itu bakalan kesulitan gitu untuk manajemen bisnis marketing ini, karena benar-benar kita kerjanya itu di menggunakan media sosial gitu, dan juga membutuhkan tim buat ngatur postingan, buat ngatur dokumentasi, buat melayani komentar-komentar dari pengguna Instagram atau Facebook gitu Pak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak? Ya. Terima kasih dari semua apa yang telah dipaparkan sampai tadi ke saya sedikit banyak sudah bisa mengerti apa yang sampai jelaskan kepada saya. Cuman kan saya ini kan gaptek ya, jadi gagap teknologi gitu ya gitu. Nah, makanya ya bener apa yang sampean bilang tadi, memang harusnya saya harus untuk mengembangkan yang lebih lanjut lagi ini harus mengambil salah 1 atau salah 2 ya. Nah itu untuk membuatkan apa namanya tadi untuk Facebook, Instagram, nah akun-akun itu tadi ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa saya coba, atau mungkin nanti jenengan juga bisa membantu saya atau siapa yang mungkin bisa untuk dibantukan ke sini untuk membuatkan akun-akun itu tadi. Jadi biar lebih mendunia, mengindonesia ya. bukan mendunia, mengindonesia aja dulu ya. Ya, jadi kekurangan ya nanti ya yang jelas saya butuh untuk orang yang bisa membuatkan akun-akun itu tadi. Ya. Terima kasih dari panjenengan semua, banyak membantu cara-cara mengembangkan pemikiran untuk yang ke depan. Ya, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.